Ragnar Oratmangun tidak bisa memperkuat tim nasional Indonesia untuk laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Cina pada Juni nanti. Apa sebenarnya yang membuat winger andalan ini tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert? Ada dua versi beredar. Satu menyebut Ragnar kena virus aneh yang bikin kondisi fisiknya menurun drastis. Versi lain bahkan menyebut dia mengalami cedera yang cukup serius hingga membuatnya harus absen. Lantas, mana yang benar dari dua versi ini? Sumber dari klub FC Vidender mengungkapkan bahwa Ragnar sedang berjuang melawan virus yang belum jelas asalnya yang membuatnya tidak mampu tampil optimal. Pelatih FC Vidender, Vincent Eufart mengonfirmasi bahwa Oratmangun sedang berjuang melawan virus dan belum fit untuk bermain. Menurut data dari Transfer Market, Oratmangun mengalami infeksi pada musim 2024-2025 yang menyebabkan dia absen selama 60 hari dan melewatkan 10 pertandingan bersama FC Vidender dan tim nasional Indonesia. Kondisi ini membuatnya absen dalam beberapa laga penting, termasuk babak playoff Liga Belgia untuk lolos ke Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Terakhir kali Oratmangun tampil untuk FC Vidender adalah pada 17 Maret 2025 dalam pertandingan melawan KV Mechelen. Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jenis virus apa yang menyerang Oratmangun. Namun pihak klub berharap dia segera pulih dan dapat kembali memperkuat tim dalam waktu dekat ini. Sementara dikutip dari CNN.com, Oratmangun mengaku tengah mengalami cedera sehingga harus absen memperkuat tim nasional Indonesia. Dengan begitu, Ragnar akan absen saat tim nasional Indonesia melakoni dua laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Karena cedera, saya tidak dapat bergabung dengan tim untuk dua pertandingan terakhir, tulis Ragnar dalam unggahan di akun Instagram miliknya pada Minggu 18 Mei lalu. Tidak ada tempat yang lebih saya inginkan selain berada di lapangan, berjuang demi Garuda, tetapi kesehatan adalah yang utama. Ragnar mengatakan akan berjuang untuk bisa kembali dalam kondisi fisik terbaik. Pemain FC Vidender itu pun mendoakan tim nasional Indonesia meraih hasil bagus melawan tim nasional Cina dan Jepang. Saya akan melakukan segalanya di musim panas ini agar kembali fit 100%. Untuk saat ini, semoga sukses dan teruslah percaya. Sementara itu, kehilangan Ragnar Oratmangun dalam skuad tim nasional Indonesia tentu jadi tantangan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert. Sebagai pemain yang kerap tampil impresif di posisi sayap dan gelandang serang, Ragnar dikenal dengan fleksibilitas dan kreativitasnya dalam menyerang, baik dari sisi sayap maupun kanan. Lantas, siapa yang paling layak dan siap menggantikan peran penting Ragnar di lini depan Garuda? Ada beberapa nama yang patut diperhitungkan. Pertama, Egy Maulana Fikri. Pemain berbakat ini punya kecepatan dan kemampuan dribble yang memukau. Posisi favoritnya sebagai winger kiri sangat cocok menggantikan Ragnar. Selain itu, pengalaman Egy bermain di level kompetisi Eropa membuatnya punya bekal yang cukup untuk menghadapi lawan berat. Tak kalah menarik, ada juga Rafal Struijk. Kluivert tentu punya banyak opsi di lini depan. Memilih pemain yang tepat untuk posisi Ragnar bukan hanya soal mengisi kekosongan, tapi juga menjaga keseimbangan serangan timnas agar tetap dinamis dan efektif. Dengan dukungan para pemain pengganti yang berkualitas, tim nasional Indonesia tetap optimistis menjalani dua laga sisa di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, setelah sempat dianggap tidak layak tampil di level Asia oleh pelatih sebelumnya Sintayong, gelandang serang Borneo FC itu akhirnya kembali mendapat panggilan membela Merah Putih, kali ini di bawah komando Patrick Kluivert. Panggilan ini datang menjelang laga krusial melawan Cina pada 6 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bagian dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Lily Pali terakhir kali mengenakan seragam tim nasional Indonesia pada September 2023 dalam laga uji coba melawan Turkmenistan. Setelah itu, namanya menghilang dari daftar pemain, bahkan untuk turnamen besar seperti Piala Asia 2023. Saat itu, Sintayong terang-terangan mengungkapkan bahwa Lily Pali tidak dalam kondisi fisik yang cukup baik untuk bersaing melawan tim-tim kuat Asia. Performanya di Liga cukup bagus, tapi secara fisik sulit bersaing di level tinggi, ujar Sintayong kala itu. Namun Lily Pali tidak menyerah. Di Liga 1 musim 2023-2024, dia tampil gemilang dengan mencetak 9 gol dan 11 assist dari 23 laga bersama Borneo FC. Statistik itu menempatkan sebagai salah satu gelandang paling produktif di kompetisi domestik. Kembalinya Lily Pali juga bisa menjadi pembeda di lini tengah mengingat absennya Marcelino Ferdinand, playmaker muda yang biasanya menjadi andalan di sektor kreatif. Apakah pemanggilan ini sinyal pendekatan berbeda dari Kluivert? Atau Lily Pali benar-benar telah membuktikan bahwa dirinya masih layak di level internasional? Yang jelas, kembalinya Lily Pali adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, peluang selalu datang dari mereka yang terus bekerja keras. Kini, giliran Lily Pali yang harus membayar kepercayaan itu dengan performa di lapangan. Sementara itu, pelatih Patrick Kluivert diperkirakan akan mempertahankan pendekatan taktis yang efektif seperti yang ditunjukkan saat kemenangan 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret lalu. Dalam pertandingan tersebut, meskipun Indonesia kalah dalam penguasaan bola, yakni 42,3% berbanding 57,7%, mereka mampu menciptakan peluang lebih berbahaya dengan 3 tembakan tepat sasaran dibanding 1 milik Bahrain. Menghadapi Cina yang saat ini berada di posisi ke-6 klasmen grup C dengan 6 poin, Indonesia yang menempati posisi ke-4 dengan 9 poin memiliki peluang besar untuk mengamankan posisi 3 besar. Kemenangan akan membawa Indonesia mendekati zona aman untuk melaju ke putaran berikutnya. Namun, Indonesia harus bermain tanpa Marcelino Ferdinand dan kiper utama Marten Pas yang absen akibat akumulasi kartu. Namun ada cadangan yakni Emil Audero. Dalam pertemuan sebelumnya di Qingdao, Cina berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1. Namun dengan dukungan penuh supporter di GBK dan strategi efektif yang diterapkan Kluivert, Indonesia memiliki modal kuat untuk membalas kekalahan tersebut. Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang tinggi dan strategi yang tepat, Garuda siap terbang tinggi di hadapan publik sendiri.